Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Baik, sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Widya Listiarini dengan nomor absen 31 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nika Devi Mirayanti dengan absen 32. Perkenalkan, nama saya Amanda Ciri Agustin dengan nomor absen 33. Baik, adapun topik bahasan kali ini yang akan kami bahas, yang pertama itu ada batas pengertian, yang kedua itu ada ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi, yang ketiga itu ada peran teknologi terhadap kelangsungan hidup manusia, dan yang terakhir itu ada permasalahan ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan. Baik, untuk topik bahasan pertama akan langsung saya bahas dari saya sendiri. Jadi, sebelum kita membahas secara spesifik dari materi yang akan kami bahas itu, jadi kita harus mengerti dulu apa saja sih batas dari pengertian ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Jadi, IPA ini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam secara sistematis melalui metode ilmiah mencakup fisika, kimia, dan biologi. IPA juga menjadi dasar bagi perkembangan teknologi yang di mana mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk menciptakan alat dan sistem yang meningkatkan kualitas hidup manusianya. Sedangkan di teknologi itu di mana ilmu yang penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan bagaimana alat, sistem, atau proses yang meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dari hidup manusia. Perkembangannya yang pesat juga dari peralatan yang sederhana hingga mencapai kecerdasan buatan ini bergantung pada ilmu pengetahuan alam seperti IPA yang tadi itu yang mendasari bagaimana berbagai inovasi itu terjadi. Baik, topik yang selanjutnya adalah topik bahasan yang kedua, yaitu mengenai IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. Jadi, udah dijelaskan tadi juga, teknologi ini merupakan penerapan ilmu pengetahuan alam atau IPA yang bertujuan untuk meningkatkan bagaimana efisiensi dan efektivitas di berbagai bidang. Jadi, tanpa pemahaman IPA yang mendalam, jadi teknologi ini tidak dapat berkembang dengan optimal sebagaimananya. Misalnya juga, mungkin teknologi komunikasi, kesehatan, dan energi yang sangat bergantung pada prinsip IPA seperti fisika, kimia, ataupun biologi. Jadi di sini ada beberapa peran IPA dalam teknologi. Yang pertama itu ada peran IPA dalam teknologi komunikasi. Jadi teknologi komunikasi ini seperti telepon seluler dan internet bergantung pada prinsip fisika yang dimana itu pada gelombang elektromagnetik. Yang kedua itu ada peran IPA dalam teknologi energi, yaitu di mana pengembangan baterai efisien seperti lithium ion berkat penelitian dalam kimia material. Dan yang terakhir itu adalah peran IPA dalam teknologi kesehatan, misalnya inovasi medis seperti pencitraan medis, MRI, CT scan, ataupun didasarkan pada fisika dan biologi. Baik, untuk topik bahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. Next. Yaitu mengenai peran teknologi terhadap kelangsungan hidup manusia. Dalam mendapatkan kemudahan untuk memenuhi kehidupan hidup di alam ini, manusia membutuhkan berbagai macam kebutuhan yang tersedia secara alami, kemudian akan diolah dan dimanfaatkan dengan menggunakan berbagai macam teknologi. Untuk memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, memerlukan berbagai macam kebutuhan berupa barang. Awalnya barang-barang tersebut dibuat secara manual menggunakan tangan, namun sering dengan perkembangan cara berpikir manusia, maka manusia kemudian menciptakan mesin untuk membuat barang-barang berkebutuhan manusia. Menurut Rahmantiah et al. 2024, mesin-mesin yang diciptakan manusia tidak hanya mempermudah mengolah bahan alami, tetapi dapat meningkatkan hasil produksi baik dari kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian, teknologi dan ilmu pengetahuan alam telah banyak membantu mempermudah kebutuhan manusia.
Next. Ilmu pengetahuan alam merupakan implementasi dari penerapan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan membaca dan memahami benda-benda maupun peristiwa yang terjadi dalam semesta sebagai upaya dalam menemukan kebenaran. Adapun beberapa contoh perkembangan teknologi yang membantu kelangsungan hidup manusia, yaitu yang pertama ada bidang industri. Kemajuan teknologi telah menciptakan mesin-mesin modern yang dapat mempermudah produksi sehingga dapat menaikkan kuantitas waktu produksi. Misalnya, penggunaan teknologi yang maju untuk pengolahan minyak kelapa sawit akan dapat memperoleh hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan cara tradisional. Di samping itu, kemajuan teknologi juga dapat menaikkan kualitas atau mutu produksi. Misalnya, pengolahan minyak bumi yang semula kita mengenal bensin, sekarang kita mengenal premium, di mana Pertalite dikatakan lebih baik daripada premium karena mempunyai nilai oktan yang lebih tinggi sehingga tidak mudah atau cepat merusak alat mesin yang menggunakan bahan bakar tersebut. Selanjutnya, yaitu yang kedua ada bidang kesehatan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan ilmu dan fasilitas di bidang kedokteran, sehingga berbagai masalah di bidang kedokteran dapat dipecahkan. Misalnya dengan bantuan mesin sinar X dokter dapat mendiagnosa penyakit apa yang diderita oleh pasiennya, sehingga dokter dapat memberikan obat yang sesuai. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah meningkatkan kemajuan obat-obatan dan mempermudah pemberantasan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, cacing, jamur, dan virus. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ada bidang transportasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi telah dapat mengubah sistem transportasi dan komunikasi dalam kehidupan manusia. Banyak kemudahan yang bisa dinikmati, bahkan seakan menyebabkan dunia menjadi lebih sempit atau menjadi semakin kecil. Perkembangan teknologi dapat membuat sarana dan prasarana transportasi yang lebih canggih, misalnya seperti sepeda motor, mobil, kereta api, pesawat, dan sebagainya. Demikian pula dalam bidang komunikasi, perkembangan teknologi telah menghasilkan alat-alat komunikasi yang semakin canggih dan mempermudah komunikasi manusia, misalnya radio, televisi, handphone, internet, dan sebagainya. Soalnya itu yang terakhir adalah sumber daya energi, di mana perkembangan teknologi yang semakin cepat menimbulkan adanya krisis energi dunia. Hal ini bukti betapa pentingnya alternatif energi bagi manusia di belahan dunia manapun. Di samping itu, eksploitasi terhadap energi yang berasal dari fosil memiliki dampak langsung kepada lingkungan hidup. Krisis listrik dan minyak bumi ini akan berlanjut sebelum sumber mata akan masalahnya ditangani PLN. Tidak mungkin mengandalkan PLTA terus-menerus karena sumber air pemutar turbin pada musim kemarau mengalami defisit. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, mohon izin melanjutkan presentasi, masuk pada topik bahasan yang keempat, yaitu mengenai permasalahan IPA dan juga teknologi bagi kehidupan. Jadi perkembangan teknologi yang tentunya sangat pesat ini memaksa manusia untuk terus berinovasi hingga nantinya menemukan cara baru yang jauh lebih mudah dan juga praktis, yaitu dengan menemukan atau menggunakan e-wallet ataupun dompet digital. Yang dimana saat ini e-wallet ini sudah menjadi alat pembayaran yang sah di beberapa negara, yang tentunya dinilai uangnya itu tersimpan dalam media elektronik menurut Jasir et al. Pada tahun 2021. Next slide. Adapun beberapa hal, yaitu yang pertama terkait dengan kemudahan dan juga efisiensi transaksi, yang dimana platform pembayaran digital ini seperti e-wallet dan juga aplikasi perbankan seluler memungkinkan transaksi itu sangat cepat, mudah, dan juga praktis. Yang dimana hal ini juga akan mengurangi ketergantungan pada uang tunai yang tentunya dapat rentan terhadap kehilangan ataupun pencurian. Transaksi online ini dapat menjadi lebih lancar serta mendukung kegiatan ekonomi seperti contohnya belanja online dan juga pembayaran tagihan. Kemudian adapun dampak ekonomi makro yang dimana adopsi platform pembayaran digital ini dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional dan juga mengurangi biaya transaksi.
Hal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan daya saing negara menurut Maisari and et al. Pada tahun 2023. Dan adapun keamanan dan juga risiko yang dimana meskipun menawarkan kemudahan, platform pembayaran digital ini juga menimbulkan resiko keamanan, contohnya seperti peretasan dan juga penipuan online. Penggunaan ini perlu meningkatkan kesadaran tentang keamanan cyber dan juga mengambil langkah-langkah yang tentunya berupa pencegahan untuk melindungi data pribadi dan juga keuangan mereka menurut Ladia pada tahun 2019. Next slide. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk selanjutnya ada pembacaan kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya IPA dan juga teknologi ini memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kehidupan manusia. IPA menjadi dasar bagi pengembangan berbagai inovasi teknologi yang telah meningkatkan kesejahteraan dan juga kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun perkembangannya ini dapat membawa tantangan baru yang tentunya harus dikelola dengan bijaksana. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk terus mengembangkan teknologi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan etika dan juga dampak jangka panjangnya. Dengan pendekatan yang holistik, IPA ini nantinya dapat terus menjadi solusi bagi permasalahan global di masa depan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Berikut ini ada daftar pusakanya, bisa dilihat pada slide. Kami akhiri dengan terima kasih.